Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Baisin Film. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita film Astro Boy. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan menceritakan tentang sebuah kota melayang bernama Kota Metro. Awal mula kota tersebut hadir saat sahabat yang lalu pendiri Kota Metro melihat dunia berubah dan mengambil Gunung Sofia untuk mengangkatnya ke langit. Kemudian jadilah sebuah Oz atau surga terapung. Setelah itu diceritakan juga kehidupan di Kota Metro yang jauh lebih baik dari yang pernah ada berkat kecanggihan robot, di mana para robot melayani semua manusia, mulai dari berbelanja, memasak, menyiapkan makanan, merawat, dan bahkan para ilmuwan sedang mengembangkan robot canggih yang bisa bekerja. Semua robot canggih tersebut hadir berkat seorang ilmuwan bernama Dr. Tenma. Setelah itu scene berlanjut saat berada di sekolah, di mana anak Dr. Tenma bernama Toby sedang mengikuti pelajaran. Dan saat itu juga temannya sadar bahwa Toby anak dari ilmuwan terkenal itu. Setelah memutar video tentang Kota Metro, tiba-tiba Pak Guru mengadakan ujian dadakan. Semua murid pun terkejut, kecuali Toby. Saat ujian dimulai, semua murid merasa kesulitan menjawab soal itu. Namun Toby dengan mudahnya mengisi soal-soal dengan baik. Akhirnya Toby mengangkat tangan dan memberitahukan kepada Pak Guru bahwa ia sudah selesai mengerjakan soalnya. Toby pun langsung pulang ke rumah dengan dijemput oleh asisten robotnya bernama Orin. Saat di dalam mobil, Dr. Tenma muncul dalam bentuk hologram dan menanyakan hari-hari Toby di sekolah. Toby pun mengatakan bahwa ia senang karena ia berhasil mendapatkan nilai 100% dari ujian mendadak yang Pak Guru berikan. Kemudian ayahnya mengatakan itu sangat bagus. Tapi ayahnya tidak ingin Toby merasa puas dengan hal itu, karena yang terpenting adalah terus belajar. Setelah itu ayahnya meminta maaf kepada Toby karena ia tidak bisa mengajaknya ke konferensi kuantum mekanika dan menggantikannya di lain waktu. Toby saat itu sempat kecewa. Namun ayahnya mengatakan bahwa acaranya tidak bisa dihindari karena Presiden Stone mempercepat demo presentasi Peacekeeper. Kemudian ayahnya pun pergi. Setelah itu Toby meminta Orin untuk mengantarnya ke Kementerian Ilmu Pengetahuan. Namun Orin tidak mau. Toby pun memprogram ulang Orin sampai akhirnya mereka pergi ke tempat itu. Kemudian scene berganti saat Presiden Stone dan Dr. Tenma sedang berada di Kementerian Ilmu Pengetahuan. Saat itu Dr. Tenma mengatakan kepada Presiden bahwa Dr. Eleven akan menentang penemuannya dipakai untuk kepentingan militer. Presiden pun mengatakan ia akan mengatasi Dr. Eleven. Di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba Toby datang. Dr. Tenma menanyakan kenapa Toby bisa ada di sini. Pak Presiden yang melihat hal tersebut mengizinkan Toby untuk ikut. Namun tidak lama kemudian Toby diamankan untuk sementara. Kemudian scene berganti saat Dr. Eleven memperkenalkan penemuannya. Saat itu ia menjelaskan tentang inti biru, sumber tenaga mandiri baru yang lebih kuat daripada energi nuklir dan jauh lebih bersih. Inti biru tersebut diyakini dapat membuat perubahan di Kota Metro dan di permukaan. Di sela-sela menjelaskan, tiba-tiba Presiden dan Dr. Tenma datang. Kemudian saat Dr. Eleven melanjutkan penjelasannya tentang inti merah negatif, tidak lama kemudian pasukan Presiden mengambil kedua inti tersebut. Dr. Eleven yang melihat hal itu sempat marah kepada Presiden dan mengatakan apa yang akan Pak Presiden lakukan dengan penemuannya itu. Pak Presiden menjawab bahwa ia akan memakai inti tersebut untuk kepentingan militer, agar ia terpilih sebagai presiden lagi. Kemudian scene berganti saat Toby dikurung di sebuah ruangan oleh salah satu pasukan. Namun Toby dengan pintarnya mengambil kartu pengenal pasukan tersebut. Scene pun beralih lagi saat Dr. Tenma membujuk Dr. Eleven untuk melakukan tawaran Pak Presiden. Kemudian Dr. Tenma dan para ilmuwan lainnya menyiapkan robot Peacekeeper untuk diuji. Scene berganti lagi saat Toby berhasil kabur dan pergi ke ruangan pengujian. Setelah itu scene beralih lagi saat Dr. Eleven ingin memasukkan inti biru ke dalam robot Peacekeeper. Namun Pak Presiden ingin memakai inti merah dipasang ke robot Peacekeeper. Dr. Tenma yang mendengar hal tersebut mengatakan bahwa hal tersebut sangat berbahaya. Namun Pak Presiden tidak peduli dan berharap robotnya selesai saat itu juga. Para ilmuwan saat itu tidak mau melakukannya. Sampai akhirnya Pak Presiden memasang inti merah ke robot Peacekeeper. Setelah robot Peacekeeper terpasang inti merah, Peacekeeper diuji dengan berbagai serangan. Peacekeeper pun melibas habis serangan itu. Di sela-sela pengujian, Toby diam-diam masuk ke dalam ruangan pengujian. Tidak lama kemudian robot tersebut berubah menjadi robot yang tidak bisa dikendalikan dan akan menyerang manusia. Dr. Tenma yang melihat hal itu langsung menutup ruangan tersebut dengan perisai kaca.
Tiba-tiba Toby terjebak di dalam perisai kaca tersebut. Setelah itu Peacekeeper mengeluarkan energi yang membuat Toby hilang seketika. Keadaan saat itu sangat mengerikan sampai akhirnya robot Peacekeeper berhasil dihentikan. Setelah kejadian itu, Dr. Tenma bersedih dan menyesal. Kemudian scene berganti saat Dr. Tenma membuat rancangan robot menyerupai Toby. Saat itu Dr. Tenma menggunakan sehelai rambut Toby untuk mengupload semua ingatan Toby. Tidak lama kemudian Dr. Eleven datang membawa inti biru dan memasangnya ke robot Toby. Akhirnya robot Toby berhasil diselesaikan. Dr. Tenma yang melihat hal tersebut langsung membawanya pulang. Setelah itu scene berganti saat Toby berada di rumahnya. Kemudian saat Toby ingin makan bersama, Orin terkejut saat melihat Toby kembali. Dr. Tenma juga mengatakan agar Orin tidak memberitahukan kepada Toby kalau dia adalah robot. Saat di meja makan, Dr. Tenma dan Toby berbincang mengenai masalah sekolah Toby. Dr. Tenma mengatakan agar Toby belajar di rumah, dan Dr. Tenma sendiri yang akan mengajarinya. Toby yang mendengar hal tersebut langsung bertanya tentang bagaimana dengan tugas ayahnya di kementerian. Dr. Tenma menjawab bahwa pekerjaannya saat ini adalah menjadi ayahnya. Kemudian scene berganti saat Dr. Tenma sedang mengajari Toby tentang pelajaran kesukaannya. Toby saat itu menjawab soal tersebut dengan baik. Kemudian scene berganti lagi saat Dr. Tenma menyuruh Toby mempelajari banyak buku. Setelah itu Dr. Tenma pergi keluar ruangan. Tidak lama kemudian Toby melihat buku tentang teori Da Vinci. Akhirnya Toby membuat banyak pesawat kertas. Orin dan Toby pun bermain bersama. Tidak lama kemudian ayahnya datang dan memarahi Toby dan Orin. Setelah kejadian itu ayahnya menyuruh Toby untuk pergi ke kamarnya. Dengan rasa kecewa Toby pun pergi dari ayahnya. Setelah itu scene berlanjut saat Dr. Tenma menghubungi Dr. Eleven. Saat itu Dr. Tenma menyesal telah membuat robot seperti Toby. Dr. Tenma berpikir robot tersebut bisa menjadi Toby, namun nyatanya tidak. Kemudian Dr. Eleven menanyakan apa yang berbeda dengan Toby. Dr. Tenma pun menjawab bahwa robot tersebut sangat pandai seperti Toby, tetapi berbeda. Dr. Eleven yang mendengar hal tersebut mengatakan robot tersebut tidak akan sama persis dengan apa yang diharapkan Dr. Tenma. Dr. Eleven juga mengatakan agar Dr. Tenma memberikan waktu untuk Toby. Kemudian scene beralih saat Toby sedang memandang foto berdua bersama ayahnya. Dan seketika Toby mendengar suara para robot pembersih kaca sedang membicarakannya. Dan saat itu juga Toby dan para robot pembersih kaca terkejut karena ia bisa mendengar pembicaraan mereka dari balik kaca. Setelah itu Toby memegang salah satu robot itu, sampai akhirnya Toby terjatuh dari gedung. Seketika ia pun panik. Tidak lama kemudian kedua kakinya mengeluarkan roket layaknya pesawat. Toby yang melihat hal tersebut langsung mencoba roketnya untuk terbang berkeliling kota metro. Awalnya Toby kesulitan dalam mengendalikan roketnya, sampai akhirnya ia berhasil mengendalikan roketnya. Setelah kejadian itu Toby pulang ke rumah untuk memberitahukan ayahnya. Kemudian scene berganti saat Pak Presiden berada di pesawat bersama pasukannya. Ia melihat peringkat ketertarikannya menurun. Dan saat itu juga mereka melihat ada sebuah objek yang tidak diketahui terbang di kota metro. Pak Presiden saat itu mengira bahwa itu serangan dari permukaan. Namun salah satu komandan mengatakan bahwa itu berasal dari inti biru. Pak Presiden yang mendengar hal tersebut langsung menyuruh pasukannya untuk menemukan inti biru itu. Setelah itu scene beralih saat Toby pulang ke rumah. Dan tidak sengaja melihat ayahnya dan Dr. Eleven berbincang-bincang mengenai Toby. Saat itu Dr. Tenma berniat untuk menonaktifkan Toby dan tidak ingin melihatnya lagi. Namun Dr. Eleven membujuk Dr. Tenma agar tidak membuangnya begitu saja. Setelah itu Toby masuk dan menanyakan kenapa ayahnya berkata seperti itu. Dr. Tenma menjawab bahwa Toby tidak sama dengan Toby putranya yang dulu. Toby yang mendengar hal tersebut berniat ingin pergi. Namun Dr. Eleven mengatakan kepada Toby bahwa ia yakin ada suatu tempat bagi Toby di luar sana. Hanya saja Toby perlu menemukannya. Akhirnya Toby pun pergi. Kemudian scene berganti saat para pasukan menemukan dan ingin menangkap Toby. Dan saat itu juga Toby pergi dari sana. Kejar-kejaran pun terjadi. Sampai akhirnya Toby berhasil ditangkap. Namun tidak lama kemudian ia kembali kabur. Kemudian pesawat besar datang dan menembaki Toby. Sampai akhirnya Toby jatuh ke permukaan. Presiden Stone yang melihat hal itu langsung menyuruh pasukannya untuk mencari dan mengambil inti biru Toby. Setelah itu scene berganti saat Toby berada di tumpukan sampah robot. Saat itu ia sempat diganggu oleh robot lainnya. Namun tumpukan sampah robot terjatuh dari atas dan membuat Toby terjatuh dari tumpukan itu. Setelah kejadian itu Toby tidak sengaja bertemu dengan anjing robot bernama Trashcan. Toby saat itu mengejar Trashcan yang berlari.
Tiba-tiba Toby didorong masuk ke dalam jebakan itu. Tidak lama kemudian 4 orang anak datang untuk melihat jebakannya. 4 orang anak tersebut terkejut saat melihat jebakannya bukan mengenai robot, melainkan seorang anak laki-laki. Saat itu mereka menanyakan kepada Toby kenapa ia bisa sampai di tempat ini. Toby menjawab bahwa ia tidak tahu. Saat Toby ingin memperkenalkan diri, tiba-tiba Toby dibawa oleh 3 robot ke markas mereka. Setelah itu 3 robot tersebut memperkenalkan diri. Di antaranya ada Spark, Robotsky, dan Mike. Dan saat itu juga Spark mengatakan bahwa mereka akan membebaskan para robot dari perbudakan oleh manusia dengan kepentingan apapun. Kemudian mereka menanyakan tentang namanya. Toby mengatakan bahwa ia bernama Toby. Mereka yang mendengar nama tersebut mengatakan nama itu kurang bagus. Akhirnya mereka memberikan nama Toby dengan nama Astro. Saat Astro ingin pergi, tiba-tiba mereka memberitahukan rencana mereka untuk melawan ilmuwan Hemek. Tidak lama kemudian 4 orang anak tadi datang untuk menyelamatkan Astro. Karena saat itu Astro tidak memberitahukan 4 anak tersebut bahwa dirinya adalah robot. Akhirnya Astro berpura-pura melawan robot itu, agar Astro bisa ikut dengan 4 orang anak itu. Setelah itu mereka pun pergi. Kemudian mereka kembali menanyakan nama Toby. Akhirnya Toby mengatakan bahwa ia bernama Astro. Kemudian scene berganti saat Presiden Stone dan pasukannya menggeledah apartemen Dr. Tenma dan Dr. Elephant. Dan saat itu juga Dr. Tenma mengatakan kepada Pak Presiden kenapa ia kesini. Presiden Stone mengatakan ia ingin mengambil inti biru untuk dipasang ke robot Peacekeeper. Dr. Tenma saat itu menyesal sudah membuat robot mirip anaknya. Dan ia berjanji akan memberikan intinya ke robot Peacekeeper setelah menemukan Toby. Akhirnya Presiden Stone dan pasukannya pergi. Kemudian scene berganti saat Astro dan 4 anak tersebut sampai di rumah mereka. Di rumah tersebut terdapat banyak anak yang tinggal di sana. Setelah itu 4 anak tersebut memperkenalkan Astro yang berasal dari kota Metro kepada ilmuwan bernama Hemek. Saat itu Hemek mengatakan bahwa ia dulu pernah bekerja di kota Metro. Dan dia juga sangat menyukai robot rusak untuk diperbaiki. Dan saat itu juga Astro mengira bahwa Hemek memperbudak para robot. Setelah itu Hemek mengajak mereka semua untuk makan malam. Saat di meja makan mereka pun berbincang-bincang tentang Astro. Saat itu Hemek bertanya apakah orang tua Astro tahu tentang keberadaannya saat ini. Astro pun menjawab bahwa ia tidak punya orang tua. Setelah mereka selesai makan, mereka pun istirahat. Saat malam hari Hemek memastikan semua anak sudah tidur. Kemudian ia melihat Astro belum tidur. Hemek saat itu menceritakan tentang dirinya saat bekerja di kota Metro sebagai kepala robotik canggih di Kementerian Ilmu Pengetahuan. Sampai akhirnya Hemek dibuang ke permukaan. Setelah itu Astro ikut prihatin dengan kisah hidupnya. Scene pun berlanjut saat Astro dan teman-temannya sedang mencari robot bekas. Saat itu juga Astro diganggu oleh Tresken. Tresken saat itu ingin memberitahukan kepada salah satu temannya bernama Zen bahwa Astro adalah robot. Namun Zen kurang mengerti maksud dari Tresken. Kemudian Astro menanyakan kepada temannya tentang untuk apa mencari robot rusak. Cora saat itu menjawab bahwa robot tersebut akan digunakan oleh Hemek untuk diikutkan ke dalam perlombaan antar robot. Sampai akhirnya Astro melihat sebuah robot raksasa tua yang sudah rusak. Awalnya teman-temannya mengira bahwa robot tersebut tidak bisa diperbaiki. Namun dengan energi inti biru Astro membuat robot raksasa tua itu berfungsi. Astro saat itu memanggil robot tersebut dengan nama Zok. Kemudian scene berganti lagi saat Hemek sedang melatih robot untuk bertarung. Tiba-tiba sebuah robot raksasa datang dan menginjak robot Hemek. Seketika ia terkejut melihat robot tersebut. Setelah itu Hemek memuji kehebatan Astro dalam memperbaiki robot itu. Tidak lama kemudian sebuah alat berbunyi. Dan saat itu juga alat tersebut mendeteksi adanya energi yang cukup kuat di badan Astro. Astro yang melihat hal tersebut menanyakan tentang apa yang terjadi. Namun Hemek mengatakan tidak ada apa-apa. Padahal ia tahu bahwa Astro adalah robot. Setelah itu mereka semua mempercantik dan membersihkan robot Zok. Setelah kejadian itu, scene berganti saat Cora mencoba menghubungi keluarganya di kota Metro. Kemudian Astro datang menghampiri Cora dan berbincang-bincang mengenai Cora yang masih memiliki orang tua. Saat itu Astro hampir saja memberitahukan kepada Cora bahwa dirinya adalah robot. Namun Astro kembali berbohong mengenai dirinya. Kemudian scene berganti saat robot revolusi menyamar dan melihat konvoi Hemek dan robot Zok sedang berada di jalan menuju tempat perlombaan. Dan saat itu juga Astro terkejut karena ia baru mengerti perlombaan apa yang akan mereka ikuti, di mana para robot akan bertarung. Setelah mereka sampai di tempat perlombaan, Tuan Hemek menyetrum Astro sehingga Astro pingsan.
Setelah kejadian itu, Astro bangun dan ia sudah berada di arena pertarungan. Dan saat itu juga teman-temannya kecewa kepada Astro karena ia tidak jujur dari awal. Kemudian pertarungan pun terjadi. Astro saat itu berhasil menghancurkan semua robot tersebut. Kemudian scene beralih saat Presiden Stone dan pasukannya menemukan lokasi Astro. Scene pun beralih lagi saat di akhir pertarungan. Tuan Hamek menyuruh robot Zog untuk bertarung dengan Astro. Namun Astro tidak mau. Begitu juga dengan Zog. Tuan Hamek yang kesal melihat mereka mencoba untuk menyakiti Astro. Zog yang melihat hal tersebut tidak tinggal diam. Ia mencoba menginjak Tuan Hamek. Tiba-tiba Astro menolong Tuan Hamek. Tidak lama kemudian Presiden Stone dan pasukannya menangkap Astro dan membawanya ke kota Metro. Setelah sampai di ruangan, Dr. Tenma mulai mengambil inti biru dari badan Astro. Dr. Eleven saat itu mencoba membujuk Dr. Tenma, namun ia tetap melanjutkannya. Setelah selesai mengambil inti biru dari Astro, ayahnya meminta maaf kepada Astro. Kemudian Dr. Tenma memberikan inti tersebut ke Presiden. Tidak lama kemudian Dr. Tenma dan Dr. Eleven mengambil kembali inti biru itu dan memasang kembali ke badan Astro. Akhirnya Astro pun pergi dari sana. Dan saat itu juga Presiden Stone memasang inti merah ke robot Peacekeeper. Setelah inti merah dipasang ke Peacekeeper, tiba-tiba Peacekeeper menghisap Presiden Stone. Dr. Tenma dan Dr. Eleven yang melihat hal tersebut langsung menyuruh semua orang untuk menyelamatkan diri. Kemudian scene berganti saat Astro melihat sesuatu terjadi di kota Metro. Dan saat itu juga Astro pergi ke sana. Setelah Astro sampai, ia melihat robot Peacekeeper sudah menjadi robot raksasa. Astro yang melihat hal tersebut langsung mengeluarkan senjatanya. Pertarungan antara mereka pun terjadi. Di sela-sela pertarungan, Korra dan teman-temannya yang lain pergi ke kota Metro untuk membantu Astro. Kemudian saat Astro ingin diinjak oleh Peacekeeper, tiba-tiba Korra dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Astro. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya energi kota Metro mati dan membuat kota tersebut jatuh. Astro yang melihat hal tersebut langsung menahan kota Metro agar mendarat dengan aman. Setelah kejadian itu, Astro kembali melawan Peacekeeper dengan memukul besi ke kepala Peacekeeper, namun tidak mempan. Sampai akhirnya Peacekeeper mendapatkan inti biru tersebut. Tidak lama kemudian Peacekeeper kesakitan karena inti biru dan inti merah tidak bisa menyatu. Saat itu juga Astro dan Peacekeeper terpental. Kemudian Dr. Tenma datang untuk menyelamatkan Astro. Dan Astro mengatakan kenapa Peacekeeper tidak bisa menyatu. Dr. Tenma mengatakan jika inti biru dan inti merah bersatu, mereka berdua akan mati. Dan saat itu juga Dr. Tenma mengajak Astro pergi dari sana. Namun Astro mendengar teriakan teman-temannya yang saat itu tertangkap oleh Peacekeeper. Akhirnya Astro memutuskan untuk melawan Peacekeeper walaupun mereka berdua akan mati. Setelah kejadian itu, mereka berdua pun hancur. Di akhir scene, Presiden Stone ditangkap. Kemudian Korra dan teman-temannya menghampiri Astro yang sudah mati. Setelah itu Korra berharap Dr. Eleven bisa memperbaiki Astro, namun inti birunya sudah mati bersama Astro. Tidak lama kemudian Zog datang dan memberikan energi inti birunya kepada Astro. Setelah Zog memberikan energi tersebut, akhirnya Astro hidup kembali. Setelah kejadian itu, mereka semua hidup bahagia bersama keluarga mereka. Di akhir scene, monster mata raksasa datang dan menghancurkan kota. Astro yang melihat hal itu langsung menghadapinya. Film Astro Boy pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.